Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Keterlaluan. Omongan kasar Roky Gerung sebut Presiden Jokowi bajingan tolol, colek Prabowo. Presiden itu panglima tertinggi, Menhan jangan diam aja. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan saat ini sepertinya Roky sudah kehilangan kerjaan karena nggak bisa mengedukasi mulutnya yang membawa petaka dan borok bagi sebuah acara TV itu. Jadi sekarang Roky itu sudah bukan politisi atau bukan pengamat lagi, dia adalah YouTuber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara menanggapi pernyataan pengamat politik sekaligus kritikus Roky Gerung yang menyerang Presiden Joko Widodo dengan kata-kata kasar, di mana Roky Gerung sampai melontarkan kata bajingan tolol. Adapun pernyataan Roky Gerung ini kini viral di media sosial. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara di salah satu forum yang diadakan oleh organisasi buruh. Roky menyoroti Jokowi yang mendatangi Cina untuk membahas ibu kota negara Nusantara. Menurut Denny Siregar, dari sekian banyak pernyataan Roky Gerung yang menyerang Jokowi, pernyataan kali ini benar-benar tak bisa diterima. Kata-kata kasar ex-dosen Universitas Indonesia itu bukan sebuah kritik, tetapi penghinaan terhadap kepala negara. Roky Gerung kali ini sangat offside. Ini penghinaan terhadap presiden, kata Denny Siregar dilansir populis.id dari laman Twitternya @dennysiregar7 pada Senin 31 Juli 2023. Terpisah, pegiat media sosial Yusuf Muhammad juga tampak kesal dengan pernyataan Roky Gerung tersebut. Dia lantas menantang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menunjukkan loyalitasnya kepada presiden dengan memberi pembelaan kepada kepala negara. Jokowi adalah panglima tertinggi. Kalau saya sebagai Menhan pasti nggak terima pimpinan saya dikatain seperti ini, kata Yusuf Muhammad dalam sebuah cuitan di akun Twitternya @yusuf_dumdum. Yusuf Muhammad mengaku sebagai warga negara Indonesia, dirinya benar-benar tak terima presiden diserang secara brutal dengan kata-kata tak pantas. Jadi, Prabowo yang diberi jabatan Menhan harus menunjukkan sikap tegas membela pimpinannya. Jadi, Prabowo yang diberi jabatan Menhan harus menunjukkan sikap tegas membela pimpinannya. Jangan sampai, kata dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya sekedar menjadi penonton saat kepala negara diserang secara kasar. Rasanya Roky Gerung sudah lupa bahwa dirinya masih tinggal di Indonesia, yang mana Jokowi adalah pemimpinnya. Jika saja Roky Gerung bebas berbicara dengan menghujat dan menghina presiden di era Orde Baru, saya yakin 1000% nyawa Roky Gerung sudah ada di neraka sekarang. Setelah menghirup udara reformasi, Indonesia benar-benar merasakan sebagai negara demokrasi, di mana kebebasan berpendapat di muka umum secara harfiah dilindungi melalui peraturan perundang-undangan. Namun perlu diingat pula bahwa selain Indonesia adalah negara demokrasi, negara ini juga merupakan negara hukum. Orang normal atau waras tentunya akan berhati-hati bila mengeluarkan pernyataan yang menyinggung orang lain. Namun tidak berlaku bagi Roky Gerung dan kelompoknya. Jika ada orang lain yang melaporkan dirinya, maka Roky Gerung akan berteriak ada pembungkaman atas nama demokrasi terkait dengan kebebasan berpendapat. Kata pembungkaman itulah yang sering Roky Gerung dan kaum oposan lainnya menggunakan sebagai senjata untuk membela diri supaya tidak terciduk oleh aparat penegak hukum. Disitulah mereka terus memainkan politik ujaran kebencian karena merasa kebebasan mengeluarkan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, pelontaran pendapat mereka seperti layaknya buzzer kadrunes yang tak memiliki pikiran dan akal yang sehat. Dengan begitu, mereka akan terus membuat konten yang cenderung menyerang pemerintah demi popularitas agar mendapat perhatian besar. Karena bagi saya, orang baik seperti Jokowi yang selalu dihina dan dihujat oleh Roky Gerung dan lainnya karena kecemburuan dan kebencian yang sudah mendarah daging. Apalagi dengan kepiawaian Jokowi menata negeri ini, dengan kejeniusannya serta memiliki kemampuan untuk memimpin. Sementara Roky Gerung hanyalah orang yang hanya piawai dalam bersilat lidah dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara jenius. Sudah paham kan maksud saya? Mereka tetap akan salahkan Jokowi
Meski Jokowi bantah, mereka tetap melihat dari sudut pandang orang negatif. Bagaimana kalau menurut Anda? Untung belum tentu, buntung sudah menanti. KPK misalnya udah menelisik masuk menguliti proyek Formula E ini karena memang banyak banget kejanggalannya. PKS serang Heru Budi soal Formula E 2023, rugi ratusan miliar rupiah. Loh, bukannya dari era Anies udah rugi? Gitu kok dulu dibilang untung, malah buntung? Anies Baswedan menurut Profesor Romli sudah melanggar undang-undang penyalahgunaan wewenang. Dan sejak awal Anies sudah membebankan kegiatan Formula E itu pakai uang APBD. Padahal nggak ada perencanaan sebelumnya. Kalau ini nggak nyangkut duit rakyat sih, ya bodoh amat lah. Bodoh amat ya, ngapain pusing-pusing urusan seperti itu. Tapi karena ada uang rakyat yang digunakan sejak awal, yang jumlahnya tuh 1,5 triliun. Dan itu entah kemana. Jadi wajib kita pelototin ini barang. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum alias Yusuf Muhammad menyoroti pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mengatakan bahwa kerugian Formula E 2023 mencapai ratusan miliar rupiah. Yusuf pun menyindir dan melontarkan pertanyaan terkait Formula E yang diklaim rugi. Bahkan, Yusuf menyinggung jika PKS salah data karena mengatakan Formula E rugi mencapai ratusan miliar rupiah. Ketidakpercayaan Yusuf tersebut karena ada klaim dari pihak yang menurutnya geng sebelah justru menyebut jika Formula E itu meraup keuntungan sampai triliunan rupiah. Diketahui bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Suhud Alinuddin, mengatakan gelaran Formula E merugi hingga ratusan miliar. Itu karena pengeluaran ajang itu mencapai 129 miliar rupiah, sementara pendapatannya hanya sekitar 25 miliar rupiah. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan klaim pihak Anies beberapa waktu yang lalu. Dari pihak Anies mengklaim Formula E akan tetap menguntungkan Pemprov DKI Jakarta secara ekonomi. Jika merujuk studi dampak ekonomi yang tercantum dalam proposal penyertaan modal daerah atau PMD PT Jakarta Propertindo TA 2020 kepada Pemprov DKI Jakarta pada bulan September 2019, disebutkan kurang lebih keuntungan ekonomi dari Formula E tahun 2022 hingga tahun 2024 sebesar 1,567 triliun rupiah. Jadi, siapa yang benar ini? Anies atau PKS? Jika dilihat, klaim Formula E untung triliunan itu tidak benar dan pernyataan PKS soal Formula E rugi di era Heru Budi hanya sebagai pihak oposisi yang sengaja menyerang Pemprov DKI. Padahal di era Anies, Formula E disebut menderita kerugian hingga 1,9 triliun rupiah dalam 4 tahun terakhir penyelenggaraannya. Tapi Anies dengan PD-nya bikin kontrak sampai 5 tahun, melebihi masa jabatannya sendiri. Bahkan Anies tidak malu mengakui bahwa dalam 3 tahun pertama, gelaran Formula E di Jakarta akan mengalami kerugian. Iya, rugi di rakyat dong, kan uangnya dari APBD. Anies mana merasakan rugi kan? Bahkan di dalam studi kelayakan pertama yang dibuat oleh Jakpro, Formula E disebut untung oleh Jakpro. Namun sesudah diaudit oleh BPK, ketahuan bahwa Jakpro tidak memasukkan komitmen fee sebagai biaya. Tapi melihat hal ini, PKS malah diam. Di mana PKS pada waktu itu sibuk jilatin Anies ya. Sekarang kerugian belum terbukti, PKS malah kuar-kuar minta diaudit. Hanya PKS yang ngotot untuk memaksa, memuji, membabi buta. Anies dibilang banyak prestasi lah. Sekarang secara tidak sadar, PKS menyiratkan Anies tidak becus. PKS secara tidak langsung menyindir Anies tidak sanggup menyelesaikan masalah di DKI Jakarta. Tapi di sisi lain, meminta PJ Gubernur DKI Jakarta menangani masalah itu dalam waktu singkat. Dikira PJ Gubernur DKI Jakarta menjabat sampai 5 tahun. Anies saja 5 tahun tak bisa apa-apa. Normalisasi dihentikan, naturalisasi tidak dikerjakan. Banyak janji kampanye yang isinya kosong dan bohong. Tapi PKS tidak pernah ribut soal ini. Kalau ada partai yang paling tidak bisa dipercaya, maka PKS jawabannya. PKS membuktikan bahwa Anies tidak mampu, sehingga memberikan target kepada Heru yang bahkan masih belum menjabat. Begitulah contoh politik yang tak jelas yang dipertontonkan oleh PKS. 5 tahun diam saja, malah memuji orang yang tak layak dipuji. Bapak Anies yang terhormat hanyalah gubernur yang kebetulan beruntung karena didukung komplotan dungu penjual agama yang tinggal di Jakarta, yang seharusnya dihuni oleh penduduk yang memiliki kemampuan menggunakan akal sehat.